Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita bisa berkumpul di tempat ini, masjid yang penuh berkah ini. Semoga Allah jadikan pertemuan ini menjadi amal saleh bagi kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, ini seharusnya sekarang sedang nugrah saya pekan depan, tapi pekan depan saya harus ke Jakarta, harus nikah, harus menghadiri yang nikah. Jadi harus datang. Khawatir mempelai pria tiba-tiba tidak datang, harus ada persiapan badal. Nah, ini ada saudara yang menikah, jadi tidak bisa hadir. Karena acara resepsi tidak boleh gagal, ya. Mempelai pria tidak datang, harus siap mengganti. Kemana-mana pikiran. Jadi di rolling hari ini. Lalu jadi pekan depan insya Allah saya juga. Dan tadi tanggal 4 ya insya Allah Ustaz Latihan akan hadir. Tanggal 4 sudah dikonfirmasi bisa ya. Tadi Ustaz Agus bilang nanti kalau Ustaz Latihan tidak datang habis siap badal soalnya. Nah, sekarang sesuai jadwal yang kedua itu berkaitan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang hadis nomor 1345. Ini hadis tentang adab ya, tidak salah ya. Sudah masuk kitab ujian ya, kita beradab. Hadis nomor 1345, kemarin 1344. Hadis yang pertama, hadis ini dibacakan oleh Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis muttafaqun alaih dari seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Umar. Ini sahabat Nabi yang berdasarkan persaksian Aisyah yang paling mirip dengan Rasulullah, bukan parasnya ya, tapi tingkah lakunya itu berusaha untuk mirip dengan Rasul, termasuk dalam perkara-perkara yang di luar ibadah pun beliau ingin mirip dengan Rasul. Kalau tidak salah pernah disampaikan dulu ya, saking ingin mengikuti Rasul, suatu saat Ibnu Umar itu mengintip bagaimana cara Rasulullah berangkat ke masjid. Ternyata Rasul pakai unta. Pas pakai unta, Ibnu Umar memperhatikan untanya itu nggak diam. Jadi sebelum berhenti di pelataran masjid, untanya itu putaran bulan. Bukan keinginan Rasul, tapi memang untanya rada satu putaran bulan. Dikira oleh Ibnu Umar itu adalah memang sunnah yang harus dilakukan. Maka suatu saat Ibnu Umar naik unta, sebelum untanya berhenti diputarkan helak oleh Ibnu Umar. Saking ingin miripnya dengan Rasulullah. Mungkin kalau itu adalah sunnah, nanti pas sunnah ke masjid, di depan masjid muter helak, boleh sekali lama diputar helak. Nah, ternyata itu unta nabinya yang memang ingin gerak, bukan dikendalikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu Ibnu Umar. Karena saking ingin mirip dengan Rasul, sehingga beliau banyak juga bertanya dengan Rasul. Walaupun usia beliau muda, anaknya Umar bin Khattab, tapi beliau di antara 7 sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi ada 7, dalam ilmu hadis itu ada 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Paling tinggi yang paling banyak otomatis Abu Hurairah. Jadi kalau kita lihat hadis-hadis Nabi, Abu Hurairah karena memang beliau yang paling banyak meriwayatkan.
Abu Hurairah, yang kedua Ibnu Umar, yang ketiga Aisyah, yang keempat Mu'adz kalau tidak salah, yang keempat Mu'adz bin Jabal, Anas bin Malik, maaf, yang kelima Mu'adz bin Jabal, yang keenam Jabir bin Abdullah, yang ketujuh Abu Musa al-Asy'ari. Itu 7 sahabat Nabi yang paling banyak memberikan hadis. Jadi Ibnu Umar itu yang kedua. Nah, hadis ini bunyinya wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqimu ar-rajulu min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, janganlah seseorang mengusir orang lain dari tempat duduknya lalu ia duduk di situ, akan tetapi hendaklah ia katakan berilah kelapangan dan berilah kelonggaran. Jadi tidak boleh mengusir orang dari tempat duduknya. Lagi duduk di suatu kursi langsung diusir, awas tadi ke dirinya. Pengusiran itu tidak boleh. Tapi kalau demikian tempatnya sempit, walakin tafassahu wa tawassa'u, geserlah atau lapanglah, berilah kelapangan. Nah, ini jadi ilustrasi bahwasanya mengusir orang duduk saja tidak boleh, apalagi mengusir dari tempat tinggal, penggusuran. Ini yang kecil saja tidak boleh, apalagi harus sampai menggusur atas nama kekuasaan, itu tidak boleh. Menggusur rumah tempat tinggal padahal tempatnya legal demi proyek-proyek yang pemerintah punya hasrat di situ, itu tidak boleh. Tidak boleh mengusir orang dari tempat yang menjadi haknya, yang menjadi kepemilikannya. Nah, kalau kaitannya dengan masjid, kita pun sama ya. Kita lagi duduk, awas ya, duduk di situ nggak boleh. Tapi kalau minta geser dikit, berlapang-lapanglah, itu boleh. Nah, kaitannya dengan sholat Jumat, nah ini juga ada hadis Nabi yang lain sholat Jumat. Saf pertama, saf kedua penuh, saf ketiga penuh, saf keempat penuh, saf ke-1 sudah penuh, tapi masih ada rongga 1 orang. Nah, ini ada hadis Nabi, saya baru datang menjelang hampir adzan, langsung lihat di depan masih ada yang kosong 1 orang. Hadis Nabi mengatakan kaitannya dengan sholat Jumat tidak boleh melewati pundak jamaah demi mendapatkan 1 rongga yang di depan, dianggap itu adalah afdol saf pertama, tapi melewati pundak saf kedua, ketiga, keempat, itu hadis Nabi, bahkan redaksinya Allah melaknat. Tidak boleh. Jadi harus tahu diri, telatnya dipengker gitu maksudnya. Kecuali kalau memang saf 2, 3, 4 ada rongga untuk jalan tidak melewati pundak. Ini berarti ada adab juga masuk ke dalam masjid. Jadi tidak boleh melewati saf, apalagi sampai melangkahi pundak. Nah, jadi poinnya Pak, tidak boleh kita mengambil hak orang lain kemudian kita duduk di atasnya. Skala kecil saya tidak boleh, apalagi sampai menggusur tempat tinggal dan sebagainya atas nama apapun, kecuali ada kerelaan ya. Kalau tempat tinggal kompensasi yang masuk akal, itu menguntungkan, itu tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Kemudian hadis yang selanjutnya, Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqha aw yulaqaha. Dari Abdullah bin Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang dari kalian makan, maka janganlah dia membasuh tangannya sebelum dia menjilatnya atau dijilat oleh orang lain. Nah, ini redaksinya begitu ya, boleh buat ya, dari Nabi ya. Jadi kalau makan kemudian di tangan itu masih ada sisa nasi, jangan dibasuh dulu sampai dibersihkan.
boleh jadi di situ ada keberkahannya. Kalau dijilat oleh sendiri boleh, tapi kalimatnya memang ada tambahan atau dijilat oleh orang lain. Cik mangga. Saya di Mesir itu dulu kan kalau ngaji suka kemana-mana ya. Saya tuh paling apa ya? Paling kurang seret dengan apa? Penyekatan apa ya? Golongan lah ketika. Saya di Mesir tuh ngaji ke orang-orang Salafi, ngaji ke orang ikhwan muslimin, ngaji juga ke orang-orang jamaah tabligh, sekedar ingin tahu. Jadi jamaah tabligh itu kan biasanya khuruj ya, itu yang datang kalau sudah ada pengajian gitu pasti bukan hanya orang Mesir, dari berbagai macam negara, dari India ada di Jordan ada, dan biasanya mereka nginep di Mesir. Ada yang seminggu, ada yang 3 hari, ada yang seminggu. Khuruj itu kan maksimal 40 hari. Nah biasanya mereka itu apa ya? Mereka itu pertama tidak mungkin membahas yang namanya politik, karena entah kenapa ya, apakah itu bukan masuk kategori prioritas bagi mereka atau apa, tapi mereka tidak ingin membahas masalah politik. Yang kedua, mereka tuh enggan membahas masalah fikih. Tapi yang saya dengar, karena masalah politik dengan masalah fikih dalam pandangan mereka itu syarat akan gesekan pendapat, makanya selalu yang dibahas itu tentang hadis-hadis yang sifatnya nasihat dari Rasul. Nah, saking ingin mengikuti Rasul sampai hal-hal yang sifatnya bukan ibadah pun ingin mirip betul dengan Rasul. Kemana-mana pakai gamis gitu kan, kayak Pak Agus. Tapi Pak Agus cuma ke Masjid Hukum, itu ya cuma subuh sama bisa pakai gamisnya gitu kan. Kalau zuhur asar kan enggak pakai gamis. Tapi kalau orang JT itu cuma tabligh itu kemana-mana pakai gamis. Saya udah cerita ya, kawan saya orang Madura, saya tingkat 4 dia tingkat 1, 24 jam saya perhatikan pakai gamis. Jadi kuliah pakai gamis, belanja ke pasar pakai gamis, ngaji pakai gamis, bahkan main bola sama saya pakai gamis. Saya curiga dia renang pakai gamis. Ketika saya tanya, Mas kok pakai gamis terus? Oh ini sunnah Rasul, harus diikuti. Jadi dalam pandangan dia, sampai jenis pakaian Nabi pun itu harus dan itu adalah sunnah. Padahal kan Ummu Salamah bilang itu hanya sekedar pakaian yang disukai oleh Nabi, bukan sunnah artinya sifatnya syariah. Karena kalau dilihat asalnya gamis itu bukan pakaian Islam tapi pakaian Arab. Alasannya apa? Alasannya Abu Jahal pakai gamis karena orang Arab. Cuman kalau kita pakai gamis dalam rangka cinta kepada Rasul, di situ dapat pahalanya. Jadi dalam rangka cintanya, bukan gamis secara gamisnya. Tapi Rasul pakai gamis, saya pengen pakai gamis karena cinta kepada Rasulnya, itu yang disebut sebagai sunnah istiadah kata Ikhwan. Tapi bukan berarti gamisnya secara pakaian. Nah, dia tuh ingin betul seperti itu. Nah, saya main ke JT itu jamaah tabligh itu, mangkatnya itu pakai nampan bertiga. Menurut dia ada riwayat hadis yang menjelaskan Nabi itu dan para sahabat kalau makan itu satu nampan, makan bareng, dan tidak pakai sendok, dan jarinya 3. Alasannya apa? Alasannya Nabi itu kata Aisyah makannya jarinya 3. Sampai itu pun ingin diikuti. Padahal kan itu bukan sunnah yang sifatnya syariat juga. Nabi makannya jarinya 3 karena yang dimakan roti, apalagi kurma. Coba makan sayur asam 3 jari, nanti disuguhin sendok, Pak ini sendoknya bid'ah, gagah padahal salah. padahal itu kan Nabi sebagai manusia biasa, bukan sebagai Rasulullah, makan pakai 3 jari itu. Ya pakai sayur asam ya pakai sendok. Nah di ujungnya itu yang bikin saya terkejut itu, pas sudah beres makan, ada yang menjilat pakai diri sendiri, ada yang dikasihkan jilat. Tapi langsung ngelucat.
Nah itu ya itu mungkin hanya sebagian kalangan, hanya sebagian daripada jamaah tabligh juga. Tapi real itu kan mengamalkan hadis ini sedetail itu. Hatta yang apa atau dijelati oleh orang lain. Intinya, kalau saya memahami hadis ini itu intinya bukan masalah menjilatinya, tapi intinya adalah jangan sampai ada makanan yang tersisa walaupun satu butir nasi. Kalau saya memahami hadis ini bukan dari segi teknisnya, tapi substansinya. Intinya jangan sampai ada yang mubazir, jangan sampai ada yang disia-siakan. Artinya ketika kita makan nasi harus diperhitungkan takarannya di mana dia bisa habis. Jadi Pak John jangan minta dijilat orang lain. Maka janganlah ia membasuh tangannya sebelum dia menjilat atau dijilat oleh orang lain. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang takdir mubazir itu kawannya daripada syaitan. Kemudian hadis yang selanjutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallim as-saghir 'ala al-kabir wal mar 'ala al-qa'id wal qalil 'ala al-kathir muttafaqun 'alaihi wa fi riwayatin li Muslim wa rawatib 'ala al-mashi. Ini hadis tentang tata cara mengucapkan salam. Memang salam itu kan sunnah Nabi ya. Nabi itu mengatakan afsyus salam wasilul arham wasallu bilaili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ucapkanlah salam, kata Nabi, wasilul arham, sambunglah tali silaturahim, wasallu bilaili wan nasu niyam, salat malamlah ketika orang-orang tidur, tadkhulul jannata bisalam, engkau pasti akan masuk surga dengan damai. Yang pertama diucapkan oleh Nabi itu adalah afsyus salam, ucapkanlah salam. Tentunya salam yang dicontohkan oleh Nabi itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulah cecentilan 6 salam. Ini pejabat sok carentil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Sampai apa sering dengarnya. Dia rajin sholat, bahkan ada yang ahli masjid. Kemudian digaungkan isu-isu toleransi beragama, sampai hal-hal yang sifatnya sakral seperti itu pun dicampur adukan. Parahnya lagi yang melakukan Menteri Agama di depan Syekhul Azhar. Mereka kan Syekhul Azhar, Profesor Dr. Ahmad Tayyib, pimpinan tertinggi kampus Al-Azhar kan datang. Itu selevel Perdana Menteri kalau di konstitusi Mesir. Makanya ketika datang ke Indonesia kan disambut oleh Presiden Pak Jokowi. Itu beliau memang mengkampanyekan Islam wasatiyah, Islam pertengahan. Tapi Islam wasatiyah yang difahami dan digagas oleh beliau tidak seperti Islam wasatiyah yang dilakukan oleh sebagian kalangan Indonesia. Dianggap Islam moderat itu adalah Islam yang masih bisa berkompromi dalam hal-hal yang sifatnya sakral, fundamental, ideologis gitu. Salam itu kan ideologis kan? Dan ketika salam itu identik dengan agama tertentu, pasti di dalamnya itu ada penghormatan kepada yang dianggap sakral atau yang diyakini sakral. Assalamualaikum itu kan pakai alif lam ya. Assalamualaikum itu ada maknanya. Beda dengan Assalamualaikum tidak pakai alif lam. Karena pakai alif lam itu berarti ada maknanya, salam dari Allah. Artinya ada doa kepada orang yang diucapkan salam, semoga mendapatkan keselamatan dari Allah. Itu kan pensakralan Allah kan, keyakinan Allah itu yang memiliki keselamatan. Kemudian didoakan mudah-mudahan keselamatan itu Allah berikan kepada orang yang diucapkan salam. Sekarang kayak Namo Buddhaya, Om Swastiastu, itu kan pasti ada unsur sakral juga di situ. Diucapkan oleh orang yang rajin sholat.
Kira gimana ya? MUI sudah mengeluarkan fatwa haram, tapi nggak dianggap. Lebih sayang lagi yang tidak menganggap itu adalah Menteri Agama. Itu rancu, itu aneh. Padahal kalau di negara-negara ya Mesir, Saudi, lembaga fatwa sudah mengucapkan sesuatu itu adalah haram, betul-betul dihormati. Apalagi oleh sesama lembaga negara, itu pasti dihormati sekali. Sekarang kalau lembaga yang mengatasnamakan agama saja tidak menghormati fatwa, ya apalagi yang lain. Apalagi yang itu tentang udah jelas Nabi mengatakan Allah sendiri yang mengajarkan tentang wa idza hujitum bi tahiyyatin fa'in bi ahsana minha aw rudduha. Kalau ada seseorang yang mengucapkan salam kepadamu, maka jawablah dengan yang sama atau lebih baik darinya. Itu kan kalau lihat di tafsiran itu banyak dikutip riwayat-riwayat bagaimana cara Nabi mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu mengenai kondisi kita. Makanya MH Ainun Najib langsung bikin acara kan mengomentari Gus Yakut ini. Jadi jangan sampai kita mengucapkan 6 salam hanya khawatir dicap intoleran. Hanya khawatir dicap intoleran. Intinya kan gitu, takut dicap intoleran semua salam diucapkan. Padahal kan kita mengucapkan hanya assalamualaikum bukan berarti kita tidak toleran. Nah ini mengenai kondisi kita. Nah salam itu bagi yang mengucapkan hukumnya sunnah, tapi kalau kita diucapkan salam maka kita menjawabnya adalah wajib. Nah tapi teknisnya itu ada adabnya dari Nabi. Nabi mengatakan yusallim as-shaghir alal kabir. Hendaklah yang muda mengucapkan terlebih dahulu salam kepada yang sepuh, kepada yang senior. Jadi bukan yang sepuh kepada yang muda, tapi mengucapkan yang muda kepada yang walmar al-qa'id, yang jalan kepada yang duduk. Pak John lagi santai di depan rumah dengan kopinya, tiba-tiba kita lewat, nah kita mengucapkan assalamualaikum. Pak John wajib mengucapkan salam dan wajib nyuguhin kopi. Itu mengenai jadi kalau kita lewat rumah tetangga di depan ada yang duduk, maka yang mengucapkan salam bukan yang duduk tapi yang walmar al-qa'id wal qalil ala al-katsir, dan yang sedikit kepada yang banyak. Ini hanya ilustrasi saja ya, artinya mirip dengan yang muda kepada yang sepuh. Ini hadis muttafaqun alaih. Nah, tapi kemudian ditambahkan dalam riwayat Muslim waraqib adal mashi, orang yang jalan, orang yang naik kendaraan. Oh ini terjemahnya belum saya tulis. Orang yang naik kendaraan kepada orang yang jalan. Kita naik mobil masuk komplek pelan, tiba-tiba ada tetangga lagi jalan, kita melewati. Nah yang mengucapkan salam itu adalah kita buka jendela, assalamualaikum, mangga pada ngiring, mohon ke mana, ke Jakarta, tapi itu itu mengenai adabnya. Jadi bukan yang jalan kepada yang naik kendaraan. Ini menunjukkan kerendahan hati. Jangan karena naik kendaraan kemudian tinggi hati. Wallahu a'lam. Tapi gini, ada hadis Nabi yang lain tentang teknis mengucapkan salam. Kalau rombongan ketemu rombongan, cukup yang mengucapkan salamnya itu adalah perwakilan. Saya, Pak Agus, Pak Gunawan, Pak Sunarto jalan bareng, gitu kan. Kemudian Pak John lagi duduk misalnya di depan rumahnya, yang mengucapkannya cukup salah satu dari 4 ini, nggak harus semuanya mengucapin salam. Satu masjid sekarang jalan bareng keluar, di depan ada duduk, biar aku mengucapin salam semuanya, assalamualaikum, paduan suara, cukup satu orang. Ataupun kebalikannya, saya jalan sendiri, tiba-tiba ada beberapa
apa ya, orang lagi kumpul, saya mengucapkan salam, jawabannya cukup satu orang yang mewakili menjawab salam saya, tidak harus seluruh. Itu ada hadis Nabi yang lain mengenai teknis mengucapkan. Nah, kalau kembali ke yang tadi lagi tentang adab salam juga, kalau bisa jawaban salam itu paling tidak sama dengan ucapan salam yang diterima. Kalau kita mengucapkan, ada orang mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum, setidaknya sama jawabannya Waalaikumsalam. Syukur-syukur au bi ahsana minha, lebih baik mengucapkan salam ke kita Assalamualaikum dijawab dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ucapan salam dalam Islam itu hanya Assalamualaikum, tidak ada Assalamualaikum. Itu WA juga gitu, apalagi ASS, ASLKN, atau ada yang mengucapannya betul ke kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, WA dijawabnya was gitu. Jadi lebih baik tidak mengucapkan salam atau cukup salamnya diucapkan oleh lisan gitu. Tidak perlu dicatat juga, tidak ada masalah. Kemudian hadis yang selanjutnya, nah ini hadis yang keempat tadi, yang tadi an Ali bin Abi Thalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujzi'u anil jamaah idza marra an yusallima ahaduhum wa yujzi'u anil jamaah yurdu ahaduhum. Dari Ali berkata, Rasul bersabda, apabila serombongan orang berjalan, maka cukup seorang saja dari mereka yang memberikan salam dan cukup seorang saja dari mereka yang menjawabnya, tidak perlu seluruhnya. Jadi kalau misalnya ada seorang ustadz ceramah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada satu jamaah saja yang menjawab Waalaikumsalam, itu sebenarnya sudah mewakili seluruhnya. Cuman karena ustadznya supaya jamaahnya hidup, suka diulang-ulang, minta diulangi jawabannya ya. Yang semangat ucapin salam lagi, seluruhnya ini harus mengucapkan. Sebetulnya secara hukum cukup satu dan cukup, tidak harus seluruhnya. Kemudian selanjutnya an Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabda'ul yahuda wal nasara bisalam idza laqitumuhum fi tariq fattaru ila adiyaqi. Rasul bersabda, janganlah kamu mendahului atau memberi salam kepada orang Yahudi atau Nasrani, dan apabila kamu bertemu dengan mereka di satu jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang paling sempit. Poin pertama dalam hadis ini itu tidak boleh mengucapkan salam kepada non muslim. Salam maksudnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak boleh. Tapi kalau selamat pagi ya tidak masalah. Jadi karena di situ pakai alif lam tadi, assalamualaikum, kesejahteraan, keselamatan dari Allah. Sementara Allah sudah katakan mereka itu adalah dilaknat oleh Allah. Tidak mungkin yang dilaknat oleh Allah kita mendoakan keselamatan kepada Allah bagi mereka. Sehingga kalaupun mereka lebih dahulu mengucapkan salam kepada kita, jawabannya cukup waalaikum, jangan pakai assalam, cukup waalaikum. Dulu ada orang kafir mengucapkan salam kepada Aisyah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah mana mengucapkan waalaikumsalam, bukan salam. Asam itu apa ya, racun. Semoga Allah berikan racun kepadamu. Ditegur oleh Nabi, wahai Aisyah, jangan mengucapkan waalaikumsalam, tapi cukup mengucapkan waalaikum atau waalaikum. Itu kalau ada orang non muslim yang mengucapkan salam dengan cara Islam kepada kita, kita tidak boleh menjawab waalaikumsalam, tidak boleh. Dan biasanya memang kalau orang muslim, apalagi sudah akrab dengan kita, mengucapkan lafaz-lafaz yang sifatnya agamis pun fasih mereka. Itu saya kemarin ketemu sama kawan non muslim, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah nanti secara hukum tajwid masuk lolos. Alhamdulillah. Itu ucapannya itu fasih. Nah, karena memang ucapan-ucapan itu karena mayoritas kita adalah muslim jadi populer. Nah,
Ketika dia mengucapkan assalamualaikum kepada kita, nah di sini baru kita ada aturan. Kita tidak boleh mengucapkan jawaban yang seperti dicontohkan oleh Nabi kepada mereka. Nah, ada pun redaksi selanjutnya, wa idza laqitumuhum fil thariq fattaru ila adyaqihi. Kalau kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka desaklah mereka ke jalan paling sempit. Kalau saya memahaminya tidak secara terlak ini ya. Ada tetangga non muslim ketemu sudruge gitu. Kenapa begitu? Rasulullah bersabda. Mungkin redaksi ini maksudnya itu sebuah sebuah gambaran betapa mereka itu tidak punya tidak berhak mendapatkan salam kita. Tidak berhak mendapatkan salam kita. Yang kedua adalah kita harus gagah di depan mereka, harus punya izzah, punya kemuliaan di depan mereka, jangan inferior di depan mereka. Kemudian di sana terakhir dari Abu Hurairah bersabda, idza atasha ahadukum falyaqul alhamdulillah waliyaqul akhuhu yarhamukallah wa idza qala yarhamukallah falyaqul lahu yahdikumullah wa yuslih balakum. Ini hadis yang insyaallah sudah kita amalkan juga. Dari Abu Hurairah Rasul bersabda, apabila salah seorang dari kalian bersin, hendaklah ia mengucapkan alhamdulillah, dan hendaklah saudaranya berkata kepadanya yarhamukallah, dan apabila saudaranya ia berkata mengatakan yarhamukallah, maka hendaklah ia mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum. Ini hadis yang populer. Tapi kalimat ini tidak boleh diucapkan ketika sholat, itu tidak boleh. Kalau saya lagi sholat bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah, di sebelah saya ada Pak Agus. Pak Agus jangan mengucapkan yarhamukallah kepada saya kecuali dalam hati. Karena walaupun ini doa, sebetulnya ini tuh dialog. Saya mengucapkan bersin alhamdulillah, Pak Agus mengucapkan yarhamukallah. Yarhamukallah kan artinya apa? Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Mu itu kan saya. Kemudian saya balas lagi yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Kita kan ngobrol. Sehingga ada hadis Nabi yang lain yang eksplisit dari Nabi melarang hal tersebut ketika sholat, kecuali dalam hati. Karena ketika sholat itu dialognya 100% vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mengucapin salam saja kan tidak boleh. Kita lagi sholat, menjawab salam itu wajib. Tapi kalau ada yang mengucapkan salam kepada kita, cukup memberikan isyarat. Artinya tidak boleh ada ucapan lisan antar sesama meskipun itu doa. Wallahu a'lam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, ini hadis Nabi berkaitan dengan adab dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari hadis-hadis ini. Tapi sebelum ditutup masih ada waktu, barangkali ingin menambahkan untuk melengkapi. Jazakallah khair. Pertama tentang tadi Ibnu Umar ya, yang ingin meniru Rasulullah. Tapi itu kan konteksnya beliau tidak tahu kalau itu adalah sebuah sunnah gitu ya, sehingga dia mengikuti. Jadi bagaimana cara kita memahami sebuah hadis kalau begitu ya, karena ya sangat memungkinkan untuk terjadinya yang sangat tekstual gitu ya, jadi tidak kontekstual seperti tadi memakai gamis gitu kan. Sikap kita harus seperti apa gitu, karena kan akan memunculkan ya perbedaan ya, mungkin dari dalil yang sama memunculkan perilaku yang berbeda gitu. Nah ini bagaimana cara kita menyikapinya. Kemudian yang kedua, melihat kondisi di negara kita yang membuat kita banyak mengelus dada lah ya. Seringkali kalau kita lihat di media sosial itu kan akhirnya orang-orang menulis kita tunggu di pengadilan Allah nanti gitu ya. Jadi tapi kan masih lama gitu ya. Itu sudah putus asa, jadi harus gimana lagi gitu ya. Ya lihat saja nanti di akhirat gitu kan. Nah sebetulnya ada nggak sih yang lain gitu selain kita bersabar menunggu udah gregetan harus seperti apa gitu. Jadi rata-rata ya emang pasti begitu, cuma maksudnya sambil menunggu gitu ya bahwa itu pengadilan itu akan ada gitu, apalagi sih yang harus kita lakukan gitu, karena
ya mungkin tingkat kesabaran kita juga ya sudah sangat tipis gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau tadi melihat jangan mendahului memberikan salam kepada Yahudi atau Nasrani. Apakah memang pada waktu itu ada ciri-cirinya gitu ya? Kalau kita kan lihat seperti video orang-orang Yahudi memang khas ya rambutnya seperti itu atau pakai topi apa gitu. Nah sekarang kan nggak kelihatan ya. Bahkan mungkin yang kemarin ke Israel saja nggak kelihatan itu Rabi Yahudi itu, yang penting ya kayak orang Timur Tengah saja gitu. Apakah emang kelihatan gitu ya ada ciri-cirinya? Apalagi sekarang mungkin Nasrani sama aja dengan kita ya, apalagi yang Kristen Ortodoks yang sama pakai jilbab. Nah ini emang mungkin salah satu alasan kenapa hadis ini juga tidak mendahului, karena kita juga takut salah orang gitu ya. Tapi kalau ternyata mereka mengucapkan salam, kan kita nggak kenal mereka juga, nggak tahu juga. Nah ini bagaimana antisipasinya. Kemudian yang terakhir, ketika tadi mengucapkan ketika bersin kemudian kita mengucapkan hamdalah tapi tidak ada yang mendoakan kita gitu ya, kita mungkin tidak terdengar atau dia, apakah kita berhenti sampai di sana atau kita tetap aja melanjutkan dengan ya dikumul gitu? Ya, tidak ada yang merespon tapi kita itu saja bisa Pak. Yang pertama itu ya, pertama memang betul. Jadi di antara penyebab perbedaan pendapat itu menyikapi apakah ini sunnah yang sifatnya syariat, sunnah syariah, atau sunnah yang sifatnya jibilah. Jibilah itu sunnah yang sifatnya keluar dari Nabi sebagai manusia biasa. Nabi itu kan apa kata Allah tuh? Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Katakanlah Muhammad, innama ana basyarum mislukum. Al-Isra 110 kalau tidak salah. Sesungguhnya aku itu adalah manusia seperti kalian. Nabi ngantuk sebagaimana kita ngantuk. Nabi ada lupanya sebagaimana kita lupa. Nabi ada laparnya sebagaimana kita lapar. Mislukum kan? Yang membedakan apa? Yuha ilayya. Bedanya aku dikasih wahyu, kalian tidak. Gitu kata Nabi. Nah, apa ya? Mislukum yuha. Bedanya aku diberikan wahyu. Nah inilah sosok beliau sebagai nabinya, sebagai rasulnya. Mislukumnya itu sebagai manusia biasanya. Berarti dalam pribadi Nabi itu ada beliau sebagai rasul, ada beliau sebagai manusia biasa. Nah, perbedaan pendapat mana wilayah sebagai rasul, mana wilayah sebagai nabi, itulah yang kemudian memunculkan perbedaan pendapat. Kayak jenggot ya, mohon maaf ya. Ada yang mengatakan jenggot itu adalah sunnah tambahan. Itu beliau memanjangkan jenggot itu oleh pendapat yang pertama ya, yaitu memang Nabi ingin sebagai pilihan hidup beliau, maksudnya gaya tanda petik style beliau ingin memanjangkan jenggot. Tapi menurut pendapat yang kedua, oh enggak, itu memang keluar dari lisan Nabi sebagai Nabi, bukan sebagai manusia biasa. Pendapat yang pertama didasari dengan hadis Nabi, panjangkanlah janggut, pendekkanlah kumis. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi memanjangkan kumis, memendekkan janggut. Oh berarti konteksnya dulu supaya tidak sama dengan orang Yahudi. Berarti itu kan sangat manusiawi, bukan rasul gitu kan. Dalil lain apa? Dalil lain sekarang ternyata banyak orang Yahudi yang janggutnya panjang. Rahim-rahim di Israel janggutnya panjang. Sementara banyak orang Muslim yang ininya kumisnya tebal. Jangan sampai sekarang menganggap seperti dulu ada seorang Muslim janggutnya panjang, apa Yahudinya? Padahal sampai sholat tadi di masjid. Nah ini kan melihat kondisi seperti ini berarti memanjangkan jenggot itu Nabi style beliau untuk memilih dan memerintahkan kepada sahabat supaya tidak sama dengan mereka. Seperti ini ya, hadis Nabi mengatakan kalau rambutmu sudah memutih maka merahkan atau coklatkan.
Ini kan konteksnya ketika mau perang, jangan sampai salah bunuh, karena orang-orang kafirin itu rambutnya putih. Jangan sampai ketika perang salah bunuh, harusnya membunuh orang kafir malah membunuh sahabat Nabi yang rambutnya sudah putih. Nah, dikasih tanda kalau sudah ada yang putih maka warna. Kan bukan berarti sekarang disamakan dengan konteks seperti itu. Ada yang rambutnya putih, kafir itu kan. Bukan berarti begitu kan. Maka bukan berarti ketika kondisinya sudah berubah, maka bukan berarti yang sudah putih harus diwarnai. Gitu kan. Nah, pendapat yang kedua menganggap itu sunnah dari Nabi, sehingga jenggot harus dipanjangkan, bahkan ada yang mengatakan haram untuk dipotong, rambut harus sudah diwarnai gitu. Nah kan perbedaan dalam membedakan mana ini apakah dari Rasul, apakah bukan, hanya manusia biasa, ini pun diantara yang menyebabkan perbedaan pendapat dalam fikih. Nah cuman saya melihat begini, kalau saya mudahnya begini, menurut pandangan saya ya, untuk membedakan mana yang keluar dari Nabi, apakah sebagai sebagai Rasul, apakah manusia biasa. Saya melihat kategorinya. Pertama, selama itu berkaitan dengan ibadah ritual. Yang kedua, selama berkaitan dengan perkara halal dan haram. Atau yang ketiga, ada larangan keras dari Nabi, bukan, meskipun itu bukan aspek ibadah, itu berarti keluar dari lisan beliau sebagai Rasul. Nah, tapi yang kedua, selama itu tidak ada berkaitan dengan hal tersebut, berarti itu keluar dari lisan beliau sebagai manusia biasa. Nah sekarang kan memanjangkan janggut, memoles rambut, itu kan tidak ada kalimat keras dari Nabi. Artinya bukan suatu keharusan yang harus dilakukan. Artinya kalaupun tidak berjenggot, bukan berarti dia menselisih sunnah Rasul gitu. Apalagi Yusuf Qadir mengatakan, kalaupun ingin memanjangkan janggut, pahalanya itu bukan dari memanjangkannya, tapi dari cintanya kepada Rasul. Preman juga banyak yang janggutnya panjang, gitu ya. Saya pang janggutnya sapi. Kan saya meyakini, kenapa janggutnya panjang? Sunnah Rasul. Ada preman gitu kan? Kan nggak gitu kan? Jadi, nah ini memilah-milah mana beliau sebagai Rasul, mana beliau sebagai manusia biasa. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua mengenai negeri kita ya. Kalau kita masih punya pandangan normal, pasti akan mengatakan negeri kita sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Kecuali orang yang tidak normal. Kan ada orang yang sulit dinasehati. Yang pertama, orang lagi jatuh cinta, itu susah dikasih nasihat. Yang kedua, pendukung capres tertentu itu sulit dinasehati. Atau pendukung sosok tertentu itu sulit dinasehati. Tapi kalau kita mau melihat objektif, ya banyak sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja, segala mahal, segala sulit. Nah melihat kondisi ini seperti apa, ya kita rakyat biasa, power kita sangat terbatas. Ya memang nasihat dari para ulama dulu ketika melihat kondisi kepemimpinan seperti ini, kata ibu tadi, sabar, tinggal 4 bulan deh. Cuman itu, sabar. Karena begini, kita harus menghitung ya, kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya ya power apapun, kemudian kita teriak-teriak mengkritisi, malah diciduk, perubahan tidak terjadi, kita yang kena dampak negatifnya dan keluarga kita. Maka seperti kata kawan saya, mulailah berdamai dengan keadaan. Bukan berarti kita mendukung kezaliman, bukan gitu kan. Tapi artinya kita mengukur dengan kekuatan kita. Kalau kita teriak-teriak tapi tidak memberikan dampak, malah merugikan, bumerang kepada kita karena mereka punya kekuatan yang kuat, kan nyaris tidak ada dampaknya, solusinya gitu kan. Mending memanfaatkan celah yang ada
kita masuk ke dalamnya, kita bisa merubahnya. Cocok kan jadi komisaris? Tapi kalau kita bingung mana memilih, ya kita lebih baik sabar dalam kondisi yang seperti ini. Watilkan ayam nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang dipergilirkan di antara manusia. Pasti kejayaan dan keruntuhan itu dipergilirkan. Ini berlaku termasuk kepada umat Islam. Umat Islam pernah di atas, tapi ada kalanya ke bawah. Kenapa Allah jadikan seperti watilkal ayam nudawiluha bainan nas wa liya'lamal ladzina amanu? Supaya Allah mengetahui dengan perputaran itu siapa di antara umat Islam itu yang sabar dan berjuang dengan hal tersebut. Ya. Saya mau potong ya. Nggak apa-apa. Kalau kita diam tadi ya, saya mengkritisi situasi sekarang dengan adanya film yang di Cirebon itu, yang Vina itu kan ada gerakan massa, ya, sehingga akan berubah sesuatu yang sudah ingkrah diungkap kembali dan terbukti. Jadi tidak sepenuhnya benar kalau kita hanya diam. Ya, rakyat itu punya power, tapi harus yang terstruktur. Nah, itu maksudnya. Ya, harus ada koordinatornya lah. Kalau lebih tingginya harus ada imamnya. Siapa yang kita ikuti? Jadi sekali lagi tidak sepenuhnya benar. Kita selalu menerima, kita selalu seakan-akan menerima ya. Sehingga saya bisa menyatakan jangan-jangan orang-orang itu bilang munafik orang itu. Pura-pura menerima padahal hatinya gerundel. Mendingan diungkapkan. Gitu, terima kasih. Itu yang maksud saya tadi, Pak. Maksud saya itu, tadi kan saya bilangnya kita tuh personal kita. Secara individual, sporadis, maksudnya tuh gitu. Tadi yang Bapak sampaikan itu kecuali terstruktur. Nah, untuk mencapai struktur itu tuh butuh persiapan yang matang. Yang maksud saya itu tadi itu adalah perorangan, sporadis perorangan, teriak-teriak, tiba-tiba diciduk gitu kan. Dalam kondisi itu kan tidak ada dampak untuk lingkungan, malah mudarat kepada kita, kecuali secara terstruktur secara tadi kayak bikin film. Sekarang Habib Rizik kan katanya mau mendokumentarkan film kejadian kilometer 50. Menurut saya itu pun dipertimbangkan, apakah akan sukses seperti Vina ataukah malah sebaliknya. Karena dua kejadian yang berbeda. Kalau Vina itu kasusnya relatif tanda petik netral. Netral itu dalam artian sebelumnya tidak ada like and dislike dari pemerintah kepada kasus tersebut. Artinya itu tidak ada muatan tanda petik politik, tanda petik ya. Gitu ya. Tapi kalau kasus 50 itu kan jelas ya, tanda petik ada kekuasaan tidak suka dengan pemimpinnya, dengan Habib Rizik. Sekarang kalau itu dimunculkan, apakah itu memang betul-betul membangkitkan semangat umat, ataukah justru malah penolakan pemerintah makin kuat, terjadi lagi kilometer 50 kedua? Itu maksud saya begitu. Nah, maksudnya pertimbangannya harus matang. Sosok yang harus dijadikan, kan misalnya gini Pak, sekarang tuh kita belum ada sosok yang disepakati itu menjadi tokoh oposisi melawan pemerintah. Masalahnya kan belum ada sekarang yang bisa menggerakkan. Semuanya itu dilumpuhkan dengan cara sandra atau apapun lah itu. Kalau dia punya jabatan disandra, kalau tidak punya jabatan diancam sehingga takut. Nah, maksud saya tadi itu artinya lebih baik diam tuh bukan berarti ridho dengan kondisi keadaannya, tapi menghitung. Kalau sporadis perorangan teriak-teriak tiba-tiba ditangkap aja, dampak ke negaranya tidak ada, yang ada malah mudarat kepada keluarga, kecuali kalau terstruktur tadi gitu.
terstruktur, artinya rapi, ada sosok yang disepakati mencontoh kepadanya, itu akan ada dampaknya. Maksudnya ada perhitungan gitu. Nah, kalau sporadis individu, ya mudah-mudahan sih selamat ya. Takutnya pakai cara keras seperti itu. Gitu. Nah, ketika dalam kondisi-kondisi seperti itu, ya memang nasihat dari Imam Ahmad sabar dalam kondisi seperti itu. Dan sekarang pemimpin paling kuat di dunia ini siapa? Kan pada akhirnya turun juga. Itu firman Allah Quran surat Al Imran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, akan dipergilirkan, itu pasti berlaku. Sekarang kan 4 bulan lagi dah. Sekarang juga kelihatan Pak Prabowo sedikit-sedikit sudah mulai nyenggol gitu kan, tentang infrastruktur dan macam-macam gitu kan. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, apa tadi Bu ya? Ciri-ciri Yahudi. Oh, nggak ada. Saya kecelek 2 kali. Sempat kecelek 2 kali. Orang Muslim dianggap Kristen. Yang kedua, orang Nasrani dianggap Muslim. Saya punya kawan di kampus, wajah gayanya mirip Ahok, Chinese mirip Ahok. Saya sering nyebutnya gimana komisaris Pertamina. Karena wajah dan dia orang Bandung, orang Pasir Koja, mana itu lebih panjang, namanya Sutiadi. Pertama kali saya diterima di kampus, melihat kan mengamati ya mana yang Muslim mana yang tidak, sampai adalah sosok seperti Chinese pakai kacamata mirip Ahok. Wah, ini kayaknya Kristen. Tapi tiba-tiba ada iftar jamaah, buka puasa bersama. Tiba-tiba kan ada ngaji dulu sebelum puasa. Tiba-tiba dia datang buka Quran, luas. Nah ngaji. Sampai akhirnya saya bilang, Pak, Bapak kapan mu'alafnya? Suri satu ruangan. Ternyata dia Muslim sejak lahir. Muslim sejak lahir. Ya, yang kedua ada kebalikannya. Yang dikira Muslim, salah satu pemilik rumah sakit lah di Bandung, dikira Muslim, gaya bicaranya kayak Muslim, ucapan hamdalahnya Muslim. Pas datang waktu sholat, Pak saya izin sholat, oh ya maaf silakan, saya tidak sama gitu kan. Saya bilang tidak sama apa Pak? Ya keyakinan kita beda, berubah seperti itu. Sudah ada Muslim, memang tidak kelihatan cirinya. Ya kita mau tidak mau tahu dia Muslim atau tidak ketika kita sudah kenal. Ya, dan sekarang jangan menghukumi dia Muslim atau tidak dari segi fisik tadi ya. Dulu rambutnya putih, kemudian kumisnya baplang, itu berarti Yahudi. Jangan melihat rambut putih Yahudi, Bapak Yahudi gitu kan. Bisa juga usia muda tapi ubannya udah ada. Jangan melihat saya nanti Yahudi atau melihat baplang Yahudi, itu fisik sejak dulu, sekarang sudah tidak ada. Wallahu a'lam. Di KTP saya kan sudah tidak ada kolom agama kan? Masih ada? Nggak ada Bu? Wah, yes. Tapi KTP Abdi status belum kawin. Baik, mungkin itu ya. Tadi yang ketiga sebenarnya. Ya kalau kita tidak tahu, ya kita menghukumi sesuai dengan keyakinan kita. Kalau kita meyakini dia Muslim, ucapkan salam. Cuman seringkali kita mengucapkan salam kepada yang kenal ya, gitu kan. Tiba-tiba lagi di jalan Merdeka gitu kan, atau jalan Asia Afrika, ketemuan di trotoar, Assalamualaikum. Dan ya kalau dia Muslim itu pahala bagi kita. Cuman kebiasaan kita seringkali kan mengucapkan salam kepada yang sudah kenal. Kita jangan yahdikumullah, karena kan kata Nabi, kalau yang mendengarkan mengucapkan yarhamukallah, baru kita mengucapkan yahdikumullah. Kecuali nyindir gitu kan.
Hasil assalamualaikum alhamdulillah cicing gue yahdikumullah. Dia baru kita sendiri juga. Allah a'lam. Baik, enggak Pak? Nah, begini kan kita selalu kebiasaan yang dari telepon assalamualaikum. Nah, tiba-tiba ada telepon ya non muslim atau tidak secara otomatis assalamualaikum pasti dilihat kawan ini, Kristen gitu. Kita gimana? Sudah terlanjur? Ya udah terlanjur ya apa boleh buat. Jangan diucapkan assalamualaikum Pak Kristen. Bu saya cabut ya. Ya udah diucapkan ya. Ya apa boleh buat kan karena nggak tahu, karena kita nggak tahu. Nggak usah dicabut. Lagi pertama tadi tentang perbedaan penafsiran hadis, berarti apa ini sangat tergantung pada ilmu ya berarti. Yeah. Kalau tadi Betul. saat tempat yang sempit kita memang ada hadisnya gitu kan. Yeah. Ya harus apa ya, kalau kita kan tidak tahu juga Yeah. bagaimana cara menafsirkannya, berarti harus tetap banyak belajar bagaimana. Kayak gini Bu, bahasa itu kan sebetulnya semakin kita sering belajar teori, grammar ataupun nahwu sorof semakin pusing ya. Tapi kalau kita akrab dengerin audio, video, rasa bahasa itu kan muncul sendiri ya. Kapan kata ini cocok diucapkan, kapan tidak gitu. Struktur bahasanya seperti apa. Kan kalau hanya berdasarkan teori boleh jadi hanya menerjemahkan struktur bahasa Indonesia ke bahasa asing. Tapi seringkali kita dengar struktur bahasa asing usulnya, kita kan jadi paham ya, oh mengucapkannya seperti ini. Kalau saya sih memahami teks-teks agama juga seperti itu. Semakin kita banyak berinteraksi dengan hadis Nabi, jadi ada rasa di situ, ada feeling mana yang kira-kira apakah ini difahami secara teks, apakah secara konteks. Jadi unsur subjektivitas rasa penafsir itu tetap ada, walaupun tetap kita berpikirnya harus objektif ya melihatnya itu, tapi akan ada juga di situ. Soalnya semakin banyak mengkaji, ada rasa di situ. Gitu, kan? Kayak gini Bu ya, punten sedikit lagi. Kayak hadis aja ya. Kalau sering membaca hadis, kemudian kita melihat di tembok atau apa gitu ya, ada kalimat kalau Rasulullah bla-bla-bla, tapi tidak disebutkan riwayatnya siapa. Itu kalau kita sering baca hadis Nabi, suka ada rasa ini kayaknya bukan hadis sahih deh gitu ya. Bahkan apalagi kalau itu hadis maudhu ya, langsung ada feeling ini kayaknya hadis maudhu. Contohnya gini, saya pernah melihat di suatu tembok itu kalimatnya begini, ad-dinu aqlun faman la aqla lahu fala dina lahu. Agama itu adalah akal. Siapa yang tidak punya akal, maka dia tidak punya agama. Itu kalimatnya Rasulullah, di belakangnya tidak ada riwayat siapa. Feeling saya ini kayaknya bukan hadis benar ya gitu. Saya coba cari, benar itu hadis palsu. Hadis palsu. Ada feeling ya, walaupun feeling itu belum tentu selalu benar ya. Cuman ya itu feeling suka ada. Sama dengan kalau belum nikah suka ketemu sama dia, kayaknya dia jodoh ya. Gitu ya Pak Jon ya. Allah a'lam. Sudah ya dari itu cukup ya Bapak Ibu yang Allah muliakan, mungkin itu yang kita bahas pada pagi hari ini. Kekurangan mohon dimaafkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.